Kalau dia itu cari peluang itu langsung dimasukin gitu ke komputer, nilainya itu berapa langsung muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Teten Trijuan. Kita di sini masih membahas topik yang sama seputar SNMPTN 2022. Karena sesuai janji saya untuk 1 bulan ini kita akan fokus ke SNMPTN dan juga saya akan membantu teman-teman dalam mencari peluang dalam membuat strategi untuk SNMPTN 2022 ini. Karena di SNMPTN ini kita itu perlu pintar dalam memilih strategi. Karena jika kita pintar memilih dalam strategi, kita itu akan mendapatkan peluang yang lebih besar untuk lolos SNMPTN sesuai yang telah ditetapkan oleh saya dan juga beberapa teman-teman saya yang ada di SMA ataupun teman-teman yang sudah lolos di Universitas ITS dan saya juga sudah tanya-tanyakan strategi yang dia lakukan gitu teman-teman. Dan untuk di video kali ini kita juga akan membedah nilai rapot untuk di beberapa jurusan yang masuk ke lolos universitas gitu teman-teman. Dan untuk video kali ini kita akan melihat nilai yang lolos SNMPTN di ITS jurusan Matematika. Nah, seperti biasa sebelum kita melihat nilai rapotnya, kita juga akan membahas atau saya juga akan menyampaikan dulu apa yang dia sampaikan mengenai strategi yang dia lakukan untuk SNMPTN 2021 kemarin. Apa saja strateginya, apa saja peluang yang ia cari dan bagaimana cara mencari strategi tersebut gitu teman-teman. Oke, untuk yang pertama bahwa dia itu mengutarakan harus ada cutting atau tingkat dulu di universitas tersebut. Nah, jadi artinya katanya itu bahwa kalau ada cutting di universitas tersebut, maka peluang untuk masuk ke unitnya itu lebih besar gitu teman-teman. Karena yang dia rasakan juga bahwa cuttingnya juga di ITS itu lumayan banyak, sehingga pada angkatannya sekarang lebih banyak lagi gitu teman-teman yang lolos di SNMPTN di ITS teman-teman, sekitaran antara 9 sampai 10 sampai 11 orang gitu teman-teman. Terus yang kedua itu adalah provinsi katanya teman-teman, karena dia itu kan domisilinya itu adalah di di Jawa Timur dan ITS juga kan di Surabaya di Jawa Timur, maka mungkin provinsi ini juga katanya berpengaruh gitu kepada kita lolos di SNMPTN, tetapi mungkin nggak seberapa gitu teman-teman, karena saya juga kan dari Jawa Barat, tetapi bisa berpengaruh sedikit gitu teman-teman bagi mereka yang masuk ke ITS juga gitu. Padahal kan kalau sekarang ada pemerataan kan, misalkan tidak hanya yang di domisili saja, bahwa ada juga misalkan yang dari sana dari daerah Jawa Barat, Jawa Tengah dan lain sebagainya juga kan boleh gitu untuk masuk ke ITS, masuk ke atau lintas dari domisilinya itu boleh gitu. Jadi enggak sekarang itu enggak ngutamain dulu domisili, tetapi lihat dulu dari nilai rapot dan lain sebagainya, track alumni dan lain sebagainya, enggak ngutamain lagi domisili seperti kalau kita SMA, kita SMP kan itu domisili itu lebih penting gitu kan, hampir 50%, tapi untuk kuliah itu enggak seperti itu teman-teman, jadi santai aja. Terus juga yang ketiga itu adalah cari peluang teman-teman. Nah, kebetulan bahwa dia itu adalah anak GO teman-teman, sehingga kalau dia itu cari peluang itu langsung dimasukin gitu ke komputer, nilainya itu berapa langsung muncul peluangnya itu gimana. Terus dia juga kalau misalkan lagi GO katanya banyak cutting yang lolosan atau yang tahun lalu itu dari GO datang ke sana untuk misalnya itu sharing gitu, mau masuk ke mana, jurusan mana. Terus ini tuh keketatannya itu lebih besar loh, ini yang lebih peluangnya lebih banyak, ini yang daya tampungnya lebih banyak, ini yang peluang masuknya itu lebih banyak. Jadi lebih ke sharing gitu teman-teman. Makanya bagi kalian juga yang punya kakak tingkat di universitas, jangan sungkan-sungkan juga untuk chat dia bagaimana strateginya, gimana peluangnya gitu, tanya-tanya aja gitu teman-teman. Karena sharing ini juga kan pasti membantu kalian dalam menentukan SNMPTN atau kelolosan SNMPTN dan juga pemilihan jurusan di berbagai universitas. Nah, terus juga bahwa dia itu kan awalnya tuh mau ke UNS gitu teman-teman di Jawa Tengah. Berarti ini kan lintas domisili gitu teman-teman. Dia juga mau matematika, tetapi dia itu berpikir bahwa terdapat universitas yang nggak mau diduain. Nah, maka dari itu dia itu takut gitu teman-teman, jadi nggak milih UNS.
Jadi milihnya itu dua-duanya itu adalah ITS teman-teman. Pilih ITS dua-duanya. Yang pilihan pertama itu adalah matematika, yang kedua itu adalah statistika bisnis teman-teman. Jadi dia itu lolos di pilihan pertama teman-teman. Saya juga lolos di pilihan pertama, berarti usahain kalau mau milih ITS ya tempatkan di pilihan pertama gitu teman-teman. Meskipun mungkin ada beberapa yang lolos di pilihan kedua, tapi setidaknya kita juga udah memprioritaskan universitas tersebut agar nggak diduakan gitu teman-teman. Oke, terus yang selanjutnya itu adalah lihat grafik nilai kalian. Grafik rata-rata nilai kalian itu harus dilihat, utamain kata dia itu jangan turun gitu, karena kalau turun itu fatal katanya. Dan saya juga kan turun dari semester 4 sampai semester 5 itu kan turun 1 teman-teman. Nah, kalau kata dia usahain jangan turun, minimalnya itu datar saja gitu, nggak boleh turun. Mungkin turun juga turun signifikan gitu teman-teman. Dan saya lihat juga rapot dia emang naik gitu teman-teman. Semester 1, semester 2 itu naiknya 1, dari sini langsung naik jadi besar teman-teman. Terus juga dia itu juga nggak nyantumin prestasi teman-teman. Jadi nggak nyantumin prestasi tapi bisa lolos, maka dari itu prestasi itu mungkin hanya sekedar istilahnya itu nilai tambah gitu teman-teman. Sesuai yang saya utarakan waktu itu, nilai tambah untuk masuk ke universitas adalah dari prestasinya. Dan yang keenam itu adalah lihat daya tampung teman-teman. Dan dia juga melihat daya tampung. Mungkin saya akan sertakan di sini karena saya juga belum cari. Nanti saya akan cari ya daya tampung dan juga keketatan itu gimana. Nanti saya sertakan di daerah sinilah. Jadi katanya itu untuk UNS dan ITS itu daya tampungnya itu lebih besar di ITS teman-teman untuk matematika. Maka dari itu dia itu pilih matematika. Kalau di ITS ternyata itu adalah 45. Mungkin ini masih pendapatnya, nanti saya akan sertakan infonya di sini. Dan kalau di UNS itu matematika itu hanya 17. Jadi dapat dilihat bahwa ini daya tampung itu sangat sedikit beda dengan ITS gitu. Nah, maka dari itu ini itu perlu strategi untuk melihat daya tampung dari masing-masing unitnya. Jadi tergantung kalian, kalau kalian mau fokus ke unitnya, prioritas ke unitnya seperti yang saya utarakan dulu. Maka dari itu cari jurusan yang daya tampungnya besar. Tetapi kalau kalian mau pilih jurusannya, cari jurusan yang daya tampungnya besar tanpa memperhatikan unit itu di mana gitu. Misalkan kalian kalau mau ngebet ke ITS ya cari ITS yang jurusannya besar. Tapi kalau kalian mau ngebet ke jurusan matematika, cari jurusan matematika yang daya tampungnya itu besar, meskipun tidak di ITS gitu teman-teman, meskipun di universitas lain gitu, tapi cari yang daya tampungnya besar. Itu tergantung prioritas kalian, mau jurusan mau unit, itu tergantung gitu teman-teman. Dan mungkin itulah beberapa strategi yang ia lakukan untuk pemilihan SNMPTN dan lolos di ITS jurusan matematika. Nah, selanjutnya kita langsung saja lihat grafik nilai. Grafik nilai, kita langsung saja lihat nilai rapotnya itu yang lolos. Nilai rapotnya itu yang membuat dia lolos di jurusan matematika ITS. Langsung saja kita lihat. Oke, nanti seperti biasa sertakan di sini ya. Kalian dapat pause dulu, kalian dapat amati dulu, cermati dulu, dan pahami dulu nilai-nilainya yang membuat dia lolos ke jurusan matematika. Oke, langsung saja kita lihat dulu untuk semester pertama. Bahasa Indonesianya itu adalah 87, matematika itu adalah 86. Nah, ini baru permulaan teman-teman. Inggrisnya itu adalah 85, matematika peminatannya itu adalah 89, fisikanya 88, kimianya itu adalah 92, biologinya itu adalah 89, dan untuk mapel yang lainnya kalian dapat lihat saja dan kalian juga amati, cermati, dan analisis juga ya. Berdasarkan kemampuan kalian, berdasarkan pendapat kalian, dan dapat kalian istilahnya itu compare atau lihat bandingkan gitu dengan pendapat yang saya utarakan. Dan di sini untuk semester 1 rata-ratanya itu adalah 87,375 teman-teman. Ini itu berarti lebih dari saya. Kalau saya itu kan 8485 kan lah sekitar segitu. Ini udah lebih besar karena KKN-nya juga kalau nggak salah 75 ya. Nanti juga saya akan sertakan, kalian lihat saja di rapotnya. Kalau saya kan 60 teman-teman. Tapi jangan jadi patokan juga sih, mungkin karena kemampuan saya juga yang kurang. Terus yang semester 2 itu di sini Indonesianya itu adalah 86 turun 1. Matematikanya 87 naik 1. Ini Inggrisnya 86 naik 1. Matematika peminatannya 90, ini naik. Fisikanya 87, kimianya itu 94,
94, ini naik. Biologinya 87, ini turun. Nah, berarti fisika dan biologinya juga turun teman-teman, turun 1. Tetapi kalian lihat rata-ratanya itu adalah 88,06. Jadi ini itu naik 1 teman-teman. Jadi benar apa yang dia utarakan bahwa hampir datar gitu teman-teman, tapi nggak mutlak datar, tapi naiknya segini gitu teman-teman, nggak signifikan, tapi ini naik teman-teman, keren. Kita next ke semester ketiga. Di sini bahasa Indonesia itu adalah 87, matematika itu adalah 91, ini naik. Nah, ini lihat nih, 86, 87, 91, apakah semester 3-nya naik atau turun? Nanti kita lihat ya. Dan di sini juga Inggrisnya itu adalah 87, matematika peminatannya itu adalah 91, fisikanya itu adalah 89, kimianya itu adalah 92, biologinya itu adalah 86, ini turun, kimianya naik, fisikanya juga jadi naik lagi, matematika peminatannya mantannya juga naik lagi teman-teman, jadi 91. Ini keren teman-teman. Oke, mohon maaf sebelumnya tadi ada azan, saya lanjutkan kembali untuk pembahasannya di sini. Berarti kan kita udah bahas tadi untuk rapotnya, berarti kita lihat di sini rata-ratanya itu adalah 89 teman-teman. Berarti ini meningkat teman-teman dari 88 jadi 89, ini naik 1 teman-teman. Oke, dan kita lihat untuk semester keempatnya teman-teman. Kita lihat apakah naik lagi atau turun. Oke, di sini kita lihat untuk pelajaran Indonesianya itu adalah 89 teman-teman. Berarti ini naik teman-teman dari 87 jadi 89. Matematikanya itu adalah naik lagi teman-teman. Jadi 92. 91, 92 berarti 86, 87, 91, 92. Ini naik teman-teman. Terus Inggrisnya itu adalah 89, matematika peminatannya 92, naik lagi, fisikanya 93, naik lagi, kimianya 91, naik lagi, biologinya 88 dan naik lagi teman-teman. Dan di sini kalian dapat lihat ini semuanya naik. Wah, berarti ini mengalami kenaikan yang signifikan, lumayan signifikan lah gitu untuk pelajarannya juga. Tetapi rata-ratanya itu adalah 90,67. Ini naik 1,5an teman-teman, 1,67an. Ini naik lagi rata-ratanya. Lanjut ke semester 5, apakah akan naik atau turun seperti saya? Kita lihat. Di sini Indonesianya itu adalah 93, ini naik. Matematikanya 93 teman-teman, ini naik teman-teman. Dan keren sekali ini matematikanya. Maka kalian juga dapat menebak sendirilah gimana kenapa dia lolos, karena ini. Di sini juga Inggrisnya 90, matematika peminatnya 93, naik lagi, fisikanya 94, kimia itu 92, terus biologinya 91 dan rata-ratanya itu adalah 91,2. Wow, ini naik semua teman-teman. Dan kalau misalkan dia juga masuk teknik mesin, ini pasti masuk teman-teman. Karena kan cewek juga memiliki 30% untuk masuk ke teknik mesin. Artinya lebih diprioritaskan gitu untuk masuk teknik mesin. Nah, kalau kalian yang mau masuk teknik mesin, masuklah di ITS karena peluangnya itu banyak khususnya untuk cewek. Dan di sini kalian dapat lihat, kita analisis aja ya. Dan di sini nilai raport yang paling besar itu kan di sini teman-teman. Matematikanya teman-teman, matematikanya itu kan naik, dan juga iya sih matematika doang kan. Serta juga mungkin tolak ukur dari mapel yang di UN kan teman-teman. Ini matematikanya secara keseluruhan rata-rata itu adalah 89,8, hampir mendekati 90, dan mantannya itu adalah 91 teman-teman. Tetapi kalau kalian dapat lihat, yang paling besar juga di sini adalah kimianya teman-teman, dan fisikanya juga besar teman-teman. Berarti kalau misalkan ini nilai saya mau masuknya itu ke ITB, PTM teman-teman. Ini matematika, fisika, kimianya keren banget, dan inilah yang menjadi tolak ukur ke FPTM, ITB teman-teman. Khususnya pertambangan. Itu menurut pendapat saya. Dan mungkin sekianlah untuk gambarannya. Oke, kita langsung lihat saja ke grafik nilainya teman-teman. Nah, kalian dapat lihat maaf.
Nah, di sini untuk grafik nilainya itu yang pertama itu kan 87,37. Naik ke 88,06. Ini naik, teman-teman. Nah, kalian dapat lihat di sini dari 88 ke 89, ini naik lagi dari 89 ke 90,67. Yang awalnya itu naiknya cuma 1, ini jadi 1,67. Jadi rapotnya twing, jadi gini, teman-teman. Kalau twing, nah gitulah. Naik sedikit, lumayan nanjak lah kalau gitu. Dan dari 90 ke 91,2 ini seperti biasa itu. Jadi dapat kita simpulkan nilai rapotnya itu juga naik, teman-teman. Naik yang semuanya naik, nggak ada yang turun, nggak ada yang luka-liku, nggak ada yang naik turun kayak yang lagi koma, teman-teman. Berarti emang benar sih kata dia juga harus naik gitu rapotnya. Dan ini dibuktikan oleh dia, oleh Dila gitu, teman-teman, bahwa dia itu juga ini rapotnya sangat bagus, teman-teman. Nah, mungkin sekian dululah video yang dapat saya sampaikan. Semoga dari video ini juga dapat memberikan gambaran kepada teman-teman, dapat juga sebagai sharing session kalian untuk mengukur peluang kalian di SNMPTN 2022 nanti. Dan nanti juga saya akan sertakan untuk daya tampung masing-masing jurusan di ITS, akan saya sertakan di kolom deskripsi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh kalian dapat tulis di kolom komentar requestannya gimana atau bertanya seputar apa. Kalau misalkan nanti jawaban dari sayanya itu lumayan panjang, kalian nanti juga saya akan arahin kalian untuk DM IG saya TTNTrijuan24. Nanti kita bincang-bincang di sana lebih dalam mungkin, teman-teman. Semoga saja dari apa yang saya utarakan, dari apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran kepada kalian dan dapat memberikan peluang besar untuk lolos di SNMPTN 2022 ini. Mohon maaf juga ada ayam berkokok, itu mohon maaf, padahal ini siang-siang, teman-teman. Oke, saya tutup saja, sampai jumpa di video selanjutnya.